belakang proyek ini adalah yang pertama, tentu saja hari ini saya yakin Anda setuju dengan saya bahwa Bitcoin adalah aset digital dengan jumlah yang terbatas, ya. Ini latar belakang proyek yang sangat penting. Kenapa ini penting? Karena kalau sebuah aset itu nilainya tidak terbatas, ya, atau unlimited, tentu saja harganya tidak akan makin mahal. Tapi kelebihan daripada proyek ini adalah objek daripada proyek adalah Bitcoin, yang merupakan sebuah aset yang jumlahnya terbatas hanya 21 juta Bitcoin. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, adalah hari ini Bitcoin sudah makin diminati sebagai sebuah aset dan transaksi di dunia ini, ya. Kalau kita semua tahu bahwa awal mulanya Bitcoin belumlah diakui sebagai aset di muka bumi ini. Bitcoin diciptakan hanya untuk alat transaksi pada awal mula penciptaannya, ya. Namun ternyata dengan keberhasilannya sebagai alat transaksi, ya, fungsi daripada Bitcoin bertambah menjadi aset, ya, yang tentu saja sangat layak untuk disimpan dan bahkan hari ini menjadi sebuah store of value atau penyimpan nilai kekayaan yang luar biasa bagi penyimpannya. Dan ini sudah diakui oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan raksasa dunia, banyak sekali negara-negara besar dunia yang hari ini lagi mengejar yang namanya Bitcoin, ya, dan mereka mengumpulkan terus Bitcoin makin hari, ya. Dan inilah sebuah hal yang kedua yang melatar belakangi daripada proyek ini. Jadi di masa depan, ya, Bitcoin akan makin diminati, ya, bukan hanya kali ini tapi akan makin diminati, sehingga dengan adanya peminatnya makin besar, ini akan membuat harganya akan bertumbuh makin tinggi. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan sekalian, bahwa dengan adanya minat yang sangat tinggi dengan jumlah yang terbatas, tentu saja secara langsung itu akan berdampak pada harga Bitcoin yang tentu saja makin hari makin meningkat tajam. Ya, pada saat video ini dibuat, harga Bitcoin sudah tembus sekitar 1,7 miliar, ya, tentu saja, ya. 1,7 miliar per satu Bitcoin. Ya, dan sebagai informasi buat Anda yang mungkin belum kenal Bitcoin, ya, di tahun 2010 pada saat pertama kali adanya Bitcoin, harganya hanya sekitar Rp27 per satu Bitcoin, ya. Dan saat itu banyak orang yang membuang-buang Bitcoinnya, ya. Artinya mereka merasa bahwa inilah barang yang tidak berharga, gitu, ya. Nah, tapi hari ini tentu saja Bitcoin adalah sesuatu yang paling dicari sehingga harganya mendekati 1,7 miliar hari ini per satu Bitcoin, ya. Kemudian yang berikutnya adalah Bitcoin itu bisa didapatkan dari penambangan. Jadi artinya untuk mendapatkan Bitcoin bukanlah sesuatu yang mudah, rekan-rekan sekalian. Anda harus melakukan sebuah upaya untuk mendapatkan yang namanya Bitcoin. Istilah penambangan dalam dunia Bitcoin itu tidak seperti penambangan fisik, misalnya penambangan emas, gitu, ya. Istilah penambangan dalam dunia Bitcoin itu artinya Anda melakukan upaya, melakukan yang namanya verifikasi daripada transaksi Bitcoin, dan Anda dibayar dalam bentuk Bitcoin. Ya, nah itulah makanya kenapa istilah validasi atau verifikasi dikenal dengan istilah penambangan. Makanya mereka yang berupaya untuk melakukan verifikasi transaksi disebut sebagai penambang atau miner kalau bahasa Inggrisnya, ya. Nah, ini mungkin Anda perlu pahami istilah ini. Jadi artinya mendapatkan Bitcoin itu tidak gampang. Dari awal penciptaannya, Bitcoin itu tidak dengan mudah didapatkan oleh orang lain. Ya, pada awal mulanya memang penciptanya lah yang melakukan penambangan, yaitu Satoshi Nakamoto. Yang sampai hari ini kita tidak pernah tahu siapa orangnya, ya. Apakah itu orang atau kelompok tertentu atau siapa, kita tidak pernah tahu. Karena sampai hari ini identitas daripada Satoshi itu tidak pernah muncul di publik, ya. Pada awal mula yang melakukan penambangan adalah Satoshi Nakamoto. Kemudian untuk mengenalkan Bitcoin, dari jumlah Bitcoin yang didapatkan dari penambangan, dia membagi-bagikan pada awal mulanya Bitcoin itu kepada para pemain game, ya, yang ada di dunia saat itu. Ya, dan lama ke laut akhirnya terjadilah transaksi antar sesama pemain game saat itu, dan hingga hari ini akhirnya transaksinya menjadi sangat luas di seluruh dunia. Bahkan hari ini satu hari transaksi Bitcoin sudah mencapai 700 triliun rupiah per satu harinya transaksi Bitcoin. Jadi begitu besarnya. Kemudian latar belakang yang kelima daripada proyek ini adalah, ini yang menarik, bahwa hadiah penambangan Bitcoin itu makin hari makin meningkat. Ya, jadi hadiahnya value, dari sisi value tentu saja, dengan harga yang makin meningkat, itu juga makin meningkat. Sehingga penambangan Bitcoin itu makin dikejar. Karena ketika orang atau miner itu berhasil melakukan penambangan Bitcoin, mereka akan mendapatkan upah yang makin besar. Artinya penghasilannya makin hari makin besar. Tentu saja ini satu konsep yang menarik, rekan-rekan sekalian. Ya, karena kalau kita mendapatkan upah dengan hadiah yang terus meningkat value-nya, tentu saja sangat menguntungkan buat Anda, ya. Oke, itu latar belakang proyek. Kemudian kita akan bahas sebenarnya potensi penambangan Bitcoin itu seperti apa, rekan-rekan sekalian, ya. Nah, tadi saya sudah cerita bahwa Bitcoin adalah sebuah aset yang tidak mungkin bertambah, tidak mungkin lebih dari 21 juta Bitcoin. Itu adalah maksimum daripada supply Bitcoin hari ini. Dan tentu saja inilah kelebihan daripada Bitcoin itu sendiri. Karena tidak banyak aset yang jumlahnya terbatas seperti Bitcoin.
Bahkan emas sekalipun yang hari ini diakui oleh seluruh dunia sebagai aset penyimpan nilai kekayaan, itu pun ternyata jumlahnya bisa bertambah. Ya, sebagai bukti banyak sekali ditemukan tambang emas baru. Ya, satu contoh kemarin Cina menemukan sekitar 1.100 ton gunung emas di Cina. Ya, sehingga ini akan membuat nanti diprediksi ketika produksinya sudah selesai, harga emas dunia akan turun. Tapi tidak dengan Bitcoin. Inilah kelebihan Bitcoin yang pertama, yaitu 21 juta Bitcoin. Nah, hari ini rekan-rekan sekalian, ada sekitar 19.814.888 Bitcoin yang tentu saja sudah ada di market. Sudah ada di market itu artinya jumlah Bitcoin yang dipegang oleh orangnya, pemiliknya, hari itu sekitar 19,8 juta. Dan tentu saja kalau Anda tanya kepada mereka, mereka belum tentu mau menjual Bitcoin pemiliknya. Ada satu hasil survei yang menarik baru-baru ini yang dikeluarkan oleh Coinbase. Ternyata beberapa orang-orang yang melakukan penjualan Bitcoin hari ini itu adalah banyak daripada kalangan retail. Kalangan retail itu adalah mereka yang memiliki kurang dari 1 Bitcoin. Ya, sementara mereka yang memiliki lebih dari 1 Bitcoin itu cenderung belum pernah menyentuh atau menjual Bitcoin mereka. Mereka cenderung ya menyimpan dalam jangka panjang dan menyimpan dulu aset ini untuk masa depan. Ya, nah kalau kita lihat dengan harga value Bitcoin hari ini sekitar 1,7 miliar, berarti kan 19,8 juta Bitcoin itu setara dengan 3.360 triliun. Ya, value daripada Bitcoin yang disimpan oleh orang-orang di muka bumi. Ya, dan menariknya rekan-rekan, Indonesia adalah penyimpan Bitcoin nomor 7 terbesar di dunia. Bukan pemerintahnya ya, tapi rakyat Indonesia. Karena sebagai informasi buat Anda mungkin yang belum kenal Bitcoin, Bitcoin adalah suatu hal yang legal di Indonesia untuk disimpan oleh pemiliknya di Indonesia. Ya, nah kemudian rekan-rekan, ada sekitar 1.185.113 Bitcoin, ya, atau sekitar 200 triliun rupiah yang hari ini jumlah Bitcoin yang belum ditambang, ya, yang masih ada dalam penambangan. Artinya kalau kita mau mendapatkan Bitcoin dari jumlah sumbernya yaitu 1,1 juta Bitcoin ini, maka Anda harus melakukan penambangan, ya, penambangan Bitcoin untuk bisa mendapatkannya. Ya, nah inilah potensi daripada penambangan Bitcoin rekan-rekan sekalian. Jika kita lihat apa kelebihan daripada penambangan Bitcoin? Kelebihan daripada penambangan Bitcoin adalah hadiah penambangan itu ternyata berkurang 50% tiap 4 tahun sekali. Ya, jadi ini yang menarik daripada penambangan Bitcoin. Artinya setiap 4 tahun sekali, hadiah dalam bentuk Bitcoin itu berkurang 50% tiap 4 tahun sekali, atau disebut sebagai proses halving. Dan ternyata proses inilah yang membuat akhirnya harga Bitcoin itu menjadi makin meningkat. Kenapa? Karena untuk mendapatkannya jadi makin sulit rekan-rekan sekalian. Ya, nah sekali lagi ini adalah sesuatu yang membuat value-nya justru meningkat. Sementara yang luar biasa, di sisi yang lain, dengan hadiah penambangan dalam bentuk Bitcoin yang berkurang 50% tiap 4 tahun sekali, inilah yang membuat justru value-nya daripada hadiah penambangan itu meningkat drastis tiap 4 tahun sekali. Ya, jadi saya ingin Anda memahami bahwa ternyata hadiah penambangan yang berkurang 50% justru juga membuat harganya meningkat drastis setiap 4 tahun sekali. Nah, tentu saja inilah keuntungan yang dinikmati oleh para penambangan Bitcoin. Dan yang luar biasa adalah penambangan Bitcoin ini tidak berlangsung selamanya rekan-rekan sekalian. Karena penambangan Bitcoin ini baru terhenti itu di tahun 2140. Memang masih cukup lama. Jadi sekitar 1,1 juta Bitcoin itu baru akan terhenti di tahun 2140. Ya, sehingga masih cukup lama ya untuk mendapatkan atau melihat bahwa penambangan itu terhenti itu masih lama, 2140 ya. Nah, jadi inilah kelebihan penambangan Bitcoin. Artinya waktu kita juga tidak lama ya, masih sekitar 2140. Sehingga banyak sekali orang yang mengejar untuk mendapatkan Bitcoin dari penambangan. Kemudian saya akan coba memperlihatkan kepada Anda bagaimana histori daripada menambang Bitcoin dan bagaimana kira-kira hal-hal yang Anda bisa dapatkan dan keuntungan yang Anda bisa dapatkan dari penambangan Bitcoin. Anda bisa lihat di tabel ini, di situ ada periode halving. Periode halving itu adalah proses 4 tahun sekali yang dialami oleh perjalanan penambangan Bitcoin. Kemudian berikutnya ada hadiah penambangan yang diterima oleh para penambang setiap 10 menit sekali. Kemudian sebelahnya adalah value hadiah penambangan itu. Jadi kira-kira nilai hadiah penambangan dalam bentuk rupiahnya berapa. Dan terakhir kolom sebelah kanan adalah peningkatan atau persentase keuntungan Anda dalam melakukan penambangan Bitcoin. Ya, kita lihat contoh yang pertama. Di periode halving pertama di 2008 sampai dengan 2012, rekan-rekan bisa lihat bahwa hadiah penambangan itu adalah sekitar 50 Bitcoin setiap 10 menit sekali. Ya kan? Nah, di mana saat itu banyak ya, 50 Bitcoin tiap 10 menit sekali. Nah, kita lihat value-nya. Jadi hadiah penambangannya yang tentu saja dikalikan dengan harga Bitcoin saat itu adalah
sekitar Rp1.500 sampai dengan Rp6,75 juta. Jadi pada saat tahun 2008 sampai 2012, hadiah penambangannya 50 Bitcoin tiap 10 menit. Value yang didapatkan dalam bentuk rupiah yang didapatkan oleh penambang adalah Rp1.500 sampai dengan Rp6,75 juta. Sedikit ya. Nah, kalau kita lihat ternyata penambang itu mendapatkan peningkatan value dalam 4 tahun penambangan di awal, itu 449.900%. Bayangin ya. Jadi artinya kalau Anda mulai menambang dari 2008 sampai 2012, Anda itu mendapatkan value hadiah penambangan atau keuntungan yang berlipat sekitar 449.900%. Atau kalau kita bulankan dalam 4 tahun, sekitar rata-rata setiap bulannya itu 9.372%. Bayangin rekan-rekan sekalian. Ya, Anda boleh cek investasi di muka bumi ini yang bisa menghasilkan setiap bulan keuntungan 9.372%. Ya, dalam 4 tahun ya. Itu luar biasa tentunya. Peningkatan value atau keuntungan yang sangat luar biasa. Makanya kenapa saat itu banyak orang yang akhirnya berbondong-bondong untuk menjadi penambang Bitcoin, berbondong-bondong memvalidasi transaksi Bitcoin, ya. Nah, kemudian tahun 2012 sampai 2016 Anda lihat hadiah penambangnya turun menjadi 25 Bitcoin tiap 10 menit sekali. Jadi berkurang 50% seperti informasi saya tadi. Value-nya Anda bisa lihat. Value-nya meningkat, yaitu mulai 3,3 juta sampai dengan 242 juta. Ya, jadi value-nya meningkat walaupun hadiah penambangan yang menurun 50%. Tapi value hadiah penambangannya meningkat 3,3 juta sampai dengan 242 juta. Ya, dalam 4 tahun tersebut. Ya, jadi ada peningkatan value penambangan. Para miner waktu itu mendapatkan keuntungan sejak periode 2012 hingga 2016 adalah 7.233%. Ya, atau rata-rata sebulan 150%. Ya kan? Anda bisa lihat. Sebulan 150%. Ya, itu artinya, ya. Kemudian periode berikutnya 2016 sampai 2020, hadiah penambangan turun menjadi 12,5 Bitcoin setiap 10 menit. Ya, value-nya Anda lihat mulai 121 juta sampai dengan 3,59 M. Ya, dalam waktu 2016 sampai 2020. Ya, kalau mereka bisa berhasil 12,5 Bitcoin tiap 10 menit, ya. Nah, itu artinya penambang akan profit 2.866% dalam 4 tahun di 2016 sampai 2020. Ya, yaitu per bulannya sekitar 59,7%. Rekan-rekan sekalian, ya. Kemudian 2020 sampai dengan 2024, ya, 2024 kemarin sampai halving kemarin di April ya. Akhir tahun kemarin. Itu hadiah penambangan turun 50% menjadi 6,25 Bitcoin tiap 10 menit, di mana value-nya mulai dari 1,79 miliar sampai 9,7 miliar yang didapatkan oleh penambang setiap 10 menit saat itu. Dan peningkatan value atau keuntungan adalah 441% selama 2020 sampai 2024. Artinya setiap bulan rata-rata penambang Bitcoin itu profit sekitar 9,18%. Ya. Nah, hari ini kita ada dalam periode 2024 sampai dengan 2028 atau 4 tahun ke depan, rekan-rekan sekalian. Dalam 4 tahun ke depan, dalam periode penambangan ini, itu setiap 10 menit sekali, sistem Bitcoin memberikan hadiah penambangan 3,125 Bitcoin. Ya, di mana value-nya hari ini ya adalah sekitar 4,85 miliar. Nah, sampai dengan berapa? Nah, kita nggak tahu jawabannya, karena kan 2028 belum selesai. Dan peningkatan persentage-nya juga berapa kita belum tahu. Karena 2028 belum selesai. Kita baru berjalan di 2024 sampai 2025 hari ini. Dan 2025 belum selesai. Tapi di periode saat ini, setiap 10 menit sekali, penambang mendapatkan 3,125 Bitcoin yang value-nya adalah sekitar 4,85 miliar. Ya, teman-teman lihat bahwa itulah mengapa para perusahaan-perusahaan raksasa berbondong-bondong menambang Bitcoin. Karena keuntungannya hampir 5 miliar tiap 10 menit sekali, kan? Ya, Anda bisa lihat, ya. Nah, inilah historis daripada penambang Bitcoin. Jadi artinya rekan-rekan sekalian, penambangan Bitcoin adalah sebuah bisnis yang sangat menguntungkan. Ya, dan saya yakin dari sini Anda sudah bisa menilai bahwa mengapa orang-orang menambang Bitcoin, ya. Walaupun penambangan itu tidak mudah, mereka bersedia investasi sangat besar. Karena begitu mereka dapat Bitcoinnya, waduh, luar biasa. Anda bisa lihat, ya. Hadiahnya atau hadiah penambangannya menjadi begitu besar sekali, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat menambang Bitcoin itu sama dengan Anda mendapatkan income itu di atas inflasi, kan? Ya. Jadi di atas inflasi. Inflasi adalah penurunan nilai uang, ya.
Rekan-rekan sekalian, saya yakin Anda paham bahwa ternyata yang namanya inflasi itu sedang terjadi hari ini di dunia. Satu contoh adalah di Indonesia dan juga di Amerika. Dan ternyata nilai inflasi ini disebabkan daripada penurunan nilai uang sebenarnya, bukan harga barang yang naik. Kenapa nilai uang menurun? Karena nilai uang itu dicetak terus-menerus tanpa henti oleh pemerintah. Pemerintah Amerika, pemerintah Indonesia, dan seluruh pemerintah di seluruh dunia, ya. Nah, kalau kita hitung-hitung, ternyata inflasi di Indonesia itu juga cukup parah, rekan-rekan sekalian. Saya mau perlihatkan Anda sebuah fakta, bagaimana penurunan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Ya, jadi saya langsung aja kepada nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Kalau Anda lihat di internet, Anda bisa cari nilai tukar atau purchase power daripada US dollar juga menurun. Ya, grafiknya hampir sama kayak grafik rupiah. Nah, ini adalah grafik nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Saya yakin kalau Anda sebagai seorang investor, kalau Anda melihat grafik seperti ini, misalnya ini adalah grafik sebuah perusahaan misalnya, Anda mungkin tidak akan mau berinvestasi dalam grafik perusahaan yang seperti ini, yang makin tahun makin turun, teman-teman, ya. Dan kabar buruknya adalah ini adalah grafik nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Saya mau contohkan aja 10 tahun terakhir, dari 13 September 2014 sampai dengan 12 November 2024, rekan-rekan. Di situ Anda lihat terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dan kalau kita lihat, dalam 10 tahun terakhir, itu terjadi penurunan nilai tukar rupiah sekitar 25%, ya, terhadap US dollar. Dan ternyata penurunan 25% nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu menyebabkan inflasi kita itu menurun, mengalami peningkatan 80%. Artinya 80% uang Anda menurun nilainya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, dalam 10 tahun terakhir, jika income Anda itu masih dalam bentuk rupiah, dari manapun sumbernya, ya, Anda bekerja hari ini, Anda berinvestasi hari ini, Anda melakukan trading hari ini, Anda melakukan pembelian aset apapun hari ini, ya, yang hasilnya adalah rupiah. Kekayaan Anda menurun 80% dalam 10 tahun terakhir, ya, yang tidak Anda sadari, ya. Satu contoh sederhana untuk memahami ini, saya contohkan begini. Kalau Anda misalnya hari ini taruh uang Anda di bank misalnya, contoh 1 miliar, Anda biarkan selama 10 tahun terakhir. Ya, misalnya Anda masukin di 2014 1 miliar di bank, Anda diamkan, Anda tidak tambah-tambah, kemudian Anda ambil di 2024 ini atau 2025 ini, uangnya tetap 1 miliar sih. Tapi ketika uang 1 miliar ini Anda ambil dan Anda belanjakan, Anda itu seakan-akan cuma punya uang 200 juta gitu loh maksudnya. Kenapa? Karena semua barang pada naik harganya. Ya, satu contoh, mobil Avanza misalnya. 10 tahun yang lalu mobil Toyota Avanza harganya adalah 100 juta. Dan Anda sudah dapat mobil yang baru dengan 7 seat dengan 1500 cc. Hari ini mobil yang sama harganya udah 300 juta, teman-teman. Ya kan, cuma beda model aja gitu ya. Mesinnya tetap 1500 cc, kursinya tetap 7. Artinya barang yang sama itu harganya seakan-akan meningkat. Sebenarnya bukan barang yang meningkat karena tetap sama. Yang turun adalah nilai rupiah, ya, nilai tukar rupiahnya atau nilai value daripada rupiah itu sendiri. Jadi saya bisa sampaikan bahwa jika hari ini Anda menambang, bukan menambang ya, Anda mendapatkan penghasilan dalam bentuk rupiah, kekayaan Anda sebenarnya menurun 80% dalam 10 tahun terakhir di Indonesia. Nah, namun bedanya, jika income Anda dalam bentuk Bitcoin, itu kekayaan Anda justru meningkat 3.307% dalam 10 tahun terakhir. Ya, artinya rekan-rekan sekalian, 3.307% itu sama dengan 33 kali lipat. Ya, nah itulah menariknya daripada Anda mendapatkan penghasilan dalam bentuk Bitcoin. Oleh sebab itu rekan-rekan sekalian, hari ini kami mengajak Anda untuk mulai memikirkan, untuk mulai menambang Bitcoin. Karena income Anda itu Bitcoin bukan rupiah. Ya kan? Dan sejarah menunjukkan 10 tahun terakhir kalau income Anda Bitcoin dari penambangan, income Anda itu berlipat 3.307% atau 33 kali lipat. Dan saya sudah tunjukkan buktinya tadi. Apa yang saya tunjukkan pada slide sebelumnya itu adalah sebuah fakta ya teman-teman ya. Bukan sesuatu yang akan terjadi, bukan analisa masa depan, bukan. Itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah dibuktikan. Ya, dan Anda tidak perlu bertanya karena semua data itu ada di internet. Boleh dicek, itu maksud saya, ya. Oke, kemudian rekan-rekan sekalian, sebenarnya kalau kita bicara penambangan, Anda butuh modal berapa sih untuk menambang Bitcoin? Ini saya mau kasih bayangan Anda ya, bahwa menambang Bitcoin itu perlu modal berapa gitu, ya kan? Nah, kita lihat saja di tahun 2024 sampai 2028 ini ya.
Itu kan hadiah penambangan itu 3,125 Bitcoin setiap 10 menit sampai dengan 2028. Itu artinya kalau asumsi harga saya pakai perhitungan adalah tetap satu Bitcoin senilai 1,5 miliar saja misalnya. Maka setiap 10 menit sekali kan value hadiah penambangan itu adalah 4,85 miliar. Sekali lagi ya, 4,85 miliar setiap 10 menit. Ya. Nah, jadi kalau sekitar 3,125 Bitcoin tiap 10 menit, berarti setiap 1 jam sekali kan kali 6. Ya, kali 6 setiap 1 jam sekali dan setiap hari dikalikan dengan 24 jam. Berarti rekan-rekan sekalian, setiap hari itu penambang Bitcoin ya atau dari sistem Bitcoin itu bisa dihasilkan 450 Bitcoin setiap hari. Sekali lagi ya, setiap satu hari dalam periode ini ada 450 Bitcoin dihasilkan dari penambangan. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa harga Bitcoin itu bisa naik? Karena hari ini, setiap hari itu jumlah orang yang membeli Bitcoin itu lebih banyak daripada 450 Bitcoin. Ya, satu contoh beberapa hari yang lalu, Bitcoin ETF yang namanya BlackRock di Amerika itu membeli sekitar 1.200 Bitcoin. Ya, jadi dalam satu hari mereka cari 1.200 Bitcoin. Sementara hadiah penambangan dalam satu hari cuma 450 Bitcoin. Sehingga lebih banyak yang nyari Bitcoin dibandingkan hadiah dari penambangan. Ya. Nah, saya ingin kasih bayangan kepada Anda. Dengan tingkat kesulitan penambangan hari ini, maka setiap 1 terahash mesin, ya, jadi 1 terahash itu adalah sebuah satuan kecepatan mesin penambangan untuk bisa menghasilkan Bitcoin. Di mana hari ini, per saat saya membuat materi ini, difficulty atau tingkat kesulitan penambangan Bitcoin adalah bisa menghasilkan sekitar 0,00000057 Bitcoin per terahash per hari. Ya, jadi itu adalah jumlah Bitcoin yang dihasilkan setiap 1 terahash mesin penambangan Bitcoin setiap harinya. Nah, dari dasar perhitungan ini kita bisa mengetahui bahwa setiap hari itu dibutuhkan sekitar kekuatan mesin sekitar 789 juta terahash. Ya. Atau kalau kita sebut dalam satuan exaheksi itu 789 exaheksi ya per second per hari ya, per hari kekuatan mesin. Ya, jadi 789 juta terahash per hari kekuatan mesin diperlukan untuk menambang Bitcoin sebanyak 450 Bitcoin setiap harinya rekan-rekan sekalian, ya. Nah, lalu kita akan coba lihat sebenarnya berapa besar duit yang dibutuhkan untuk punya mesin dengan kapasitas 789 juta terahash per hari untuk bisa menghasilkan 450 Bitcoin tiap hari, untuk bisa melakukan validasi transaksi dan mendapatkan 450 Bitcoin tiap 10 menit sekali. Ya, kita lihat. Rata-rata, teman-teman sekalian, Anda boleh searching di internet. Untuk menambang Bitcoin itu diperlukan sebuah mesin yang disebut dengan mesin rig. Ya, mesin rig itu adalah ASIC mesin. Kalau dulu rekan-rekan sekalian, orang bisa menambang dengan sederhana, dengan VGA sederhana, dengan komputer sederhana. Tapi hari ini makin tinggi teknologi, makin banyak penambang Bitcoin, ya, maka dibutuhkan alat yang makin canggih. Makanya muncul mesin ASIC namanya. Mesin ASIC itu seperti yang pada gambar Anda lihat. Ya, di mana mesin ASIC ini rata-rata dijual di market. Itu namanya mesin rig. Kalau Anda cari di internet, boleh cari Tokopedia atau di Bukalapak atau di Lazada, itu semua banyak jualan mesin rig Bitcoin. Anda bisa beli sendiri. Nah, saya contohkan aja rata-rata mesin rig yang ada di market hari ini berdasarkan survei yang saya lakukan. 1 terahash mesin rig seperti ini, itu harganya sekitar 3.500.000. 3,5 juta. Nah, dengan kapasitas listrik sekitar 3.400 watt. Jadi 1 terahash itu kapasitasnya sekitar 3.400 watt, ya. Nah, maka capital atau modal yang dibutuhkan untuk mesin rig, ya, untuk bisa mendapatkan kekuatan 789 juta terahash setiap harinya, itu adalah sekitar 2.761 triliun. Ya, sekali lagi ya, 2.761 triliun untuk bisa menambang Bitcoin setiap hari dengan menghasilkan 450 Bitcoin. Ya, nah kalau kita bicara kekuatan daya listrik yang dibutuhkan, kita konversi saja tadi dengan 3.400 watt, itu sekitar 2,6 juta megawatt, rekan-rekan sekalian. 2,6 juta megawatt dibutuhkan listrik untuk bisa menambang Bitcoin dengan jumlah 450 Bitcoin setiap harinya. Nah, sebagai informasi buat Anda untuk bisa membayangkan sebenarnya berapa besar 2,6 juta megawatt. Di Indonesia itu provinsi kecil seperti Sumatera Barat gitu ya. Itu membutuhkan satu provinsi ya, itu membutuhkan sekitar 100 megawatt. 100 megawatt. Ya, satu provinsi kecil seperti Sumatera Barat.
100 megawatt saja itu untuk seluruh industri yang ada di situ, rumah yang ada di situ, seluruh masyarakat yang ada di situ di Sumatera Barat tuh butuh listrik 100 megawatt. Nah, sementara untuk menambang Bitcoin itu 2,6 juta megawatt. Jadi Anda udah mulai bisa membayangkan betapa besarnya ya kekuatan listrik yang diperlukan dalam penambangan Bitcoin ya. Oke, saya lanjut rekan-rekan sekalian. Inilah yang menyebabkan akhirnya perusahaan cloud mining, dan salah satunya hari ini saya menceritakan yang namanya iMine. Itu mengumpulkan capital secara bersama untuk mendapatkan Bitcoin yang lebih banyak. Tadi Anda lihat kan, untuk menambang Bitcoin setiap 10 menit sekali dan bisa menghasilkan 450 Bitcoin tiap 10 menit, tiap satu hari ya. Itu dibutuhkan modal mesin rig itu 2.761 triliun. Ya, dan itu angka yang tidak sedikit ya. Nah, oleh sebab itu perusahaan cloud mining itu mengajak para penambang di muka bumi ini bersama-sama menggabungkan kekuatan mesin untuk mendapatkan Bitcoin yang lebih banyak. Nah, hari ini saya akan memperlihatkan satu acuan bahwa iMine itu punya 2 lokasi tambang yang hari ini mereka gunakan untuk mendapatkan Bitcoin bersama dengan providernya itu Minebase. Yang pertama di Latam, Argentina. Kekuatan di Latam, Argentina itu sudah sekitar 100 megawatt. Ya, kemudian ada tambang baru di Texas, di Dallas tepatnya, itu 180 megawatt. Jadi hari ini mereka punya 2 penambangan, lokasi penambangan Bitcoin, yang kapasitas totalnya adalah 100 tambah 180 megawatt, atau sekitar 280 megawatt kapasitasnya. 280 megawatt. Ya, tadi saya udah cerita 100 megawatt kurang lebih menghidupi satu provinsi di Indonesia. Jadi kalau 280 megawatt yang mereka miliki berarti udah bisa menghidupi sekitar 2 provinsi lebih lah di Indonesia. Ya, nah kalau kita lihat berapa total terahash mesin yang ada di situ yang bisa di-handle oleh kekuatan listrik 280 megawatt adalah 952 miliar terahash. Sekali lagi ya, 952 miliar terahash yang bisa dihandle oleh kapasitas listrik 280 megawatt. Namun tentu saja ini bisa bertambah ketika ada penambang baru, ya kan, ada tambahan mesin rig baru, tentu saja kapasitasnya akan bertambah. Dan tentu saja mereka juga bisa dengan mudah menambah kekuatan power listrik. Ya. Nah, oleh sebab itulah hari ini rekan-rekan sekalian, iMine itu menjual hash power penambangan ini kepada Anda untuk bisa secara kolektif itu mendapatkan Bitcoin dengan lebih banyak. Mereka menjual hash power penambangan ini sekitar 14 sampai dengan 18 dolar per 1 terahash untuk Anda. Ya, jadi Anda bisa mengikuti menambang Bitcoin bersama dengan mereka tanpa Anda perlu repot nyiapin mesin sendiri. Ya, dengan membeli hash power yang mereka tawarkan dengan nilai hanya sekitar 14 sampai 18 dolar per 1 terahash. Ya, dan tentu saja dengan promo-promo tertentu, ya. Nah, jadi sahabat sekalian, rekan-rekan Crypto Academy, malam hari ini saya mau ceritakan, inilah sebuah project digital mining untuk Anda. Ya, di mana hari ini bersama iMine, Anda bisa membeli hash power penambangan Bitcoin ini dengan mudah. Anda membeli hash power, membeli kekuatan penambangan Bitcoin yang dijual oleh iMine. Ya, di mana iMine itu 35%-nya dikelola oleh mereka untuk biaya promosi dan distribusi. Jadi dari 100% uang yang Anda gunakan untuk membeli hash power penambangan, 35% digunakan untuk biaya promosi distribusi daripada project ini. Kemudian 65%-nya diberikan oleh iMine kepada Minebase. Siapa itu Minebase? Minebase adalah provider daripada penambangan Bitcoin ya, yang ada di belakang iMine. Di mana sebenarnya iMine ini dimiliki juga oleh Minebase. Ya, CEO-nya adalah Eyal Abramovich, ya. Nah, lalu setiap hari maka Minebase akan memberikan Anda hadiah penambangan. Tentu saja hadiah penambangan bentuk timah itu sudah dikurangi dengan biaya listrik dan biaya maintenance, teman-teman sekalian. Jadi Anda sudah terima bersih istilahnya Bitcoin-nya. Anda nggak perlu pusing mikirin berapa biaya listrik yang harus Anda bayar, berapa biaya maintenance yang harus Anda bayar. Jadi Anda tinggal ya menikmati saja hasil hadiah penambangan dalam bentuk Bitcoin setiap harinya. Ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, yang perlu Anda ketahui adalah dalam konsep digital mining seperti ini, Anda mendapatkan Bitcoin betul-betul dari penambangan, ya, bukan daripada sumber yang lain. Dan Anda bisa teliti dan cek sumbernya dari mana, ya. Oke, kemudian rekan-rekan sekalian, iMine itu memiliki 6 mesin atau 6 paket hash power yang tentu saja dijual untuk Anda dan Anda bisa memilikinya. Ya, namun Anda memilikinya dalam waktu terbatas, bukan selamanya. Dalam masa promo ini Anda bisa memiliki satu paket hash power penambangan itu sekitar 1.400 hari.
atau sekitar 3,8 tahun ya. Kenapa 3,8 tahun? Tadi mungkin Anda yang sudah dengar dari awal tahu ceritanya kenapa 3,8 tahun. Karena kita mengejar periode 4 tahun sekali yang namanya halving tadi. Jadi kalau Anda mulai menambang hari ini, maka prediksinya pada saat halving berikutnya 2028, pada saat musim semi berikutnya di 2028, itu adalah saat Anda panen. Seperti yang tadi saya tunjukkan faktanya dengan periode 4 tahun sebelumnya. Itu kan panen itu 4 tahun sekali gitu kan. Nah makanya kenapa penambangan itu dibuat 3,8 tahun. Pas waktunya. Ya. Nah, mesin yang pertama disebut mesin nano. Itu harganya 4,6 juta. Ya, kapasitas kekuatan mesinnya adalah 16,5 terahash. Estimasi hasil Bitcoin yang Anda terima setiap hari setelah bersih dikurangi dengan biaya adalah 0,00057 Bitcoin atau sekitar 0,0079 Bitcoin dalam masa kontrak. Ya, dengan asumsi harganya sekarang adalah menggunakan asumsi harga 1,6 miliar per satu Bitcoin. Tentu saja jika harga Bitcoin yang meningkat, jumlah Bitcoin yang Anda terima juga meningkat rekan-rekan sekalian. Itu menariknya daripada sebuah penambangan Bitcoin iMine. Jadi bukan flat ya, Anda terimanya tidak flat, tapi fluktuatif sesuai dengan harga Bitcoin dan tingkat kesulitan penambangan. Dalam mesin nano, itu ada nilai poin yang Anda dapatkan, yaitu 0,5 poin. Apa tujuan poin? Poin ini tujuannya adalah untuk Anda bisa melakukan distribusi dan promosi. Dan Anda bisa meningkatkan jumlah pendapatan Bitcoin Anda ketika Anda melakukan promosi dan distribusi dari program yang disediakan oleh iMine. Ya. Yang berikutnya yang kedua adalah mesin mikro. Nilainya 9,2 juta, yaitu sekitar 33 terahash. Per hari kurang lebih 0,00011 Bitcoin. Dan selama kontrak kurang lebih Anda mendapatkan total 0,015 Bitcoin. Dan mesin mikro ini nilainya 1 poin. Kemudian mesin mini 18,5 juta, kapasitas mesinnya 66 terahash. Setiap hari kurang lebih mendapatkan 0,00022 Bitcoin. Dan kurang lebih total selama 3,8 tahun Anda bisa mendapatkan 0,030 Bitcoin. Dan paket mini ada 2 poin yang Anda bisa dapatkan. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi, angka ini, ya, kekuatan mesin ini bisa berbeda di saat Anda mendengar mungkin di waktu yang berbeda. Karena kebetulan hari ini ada satu masa promo yang sedang berlaku dan inilah kekuatan mesin yang sedang berlaku saat ini. Namun tentu saja ketika misalnya promo ini sudah berakhir, mungkin kekuatan mesin yang Anda dapatkan bisa berbeda. Tapi satu kali kontrak, maka kekuatan mesinnya Anda akan nikmati selama 3,8 tahun. Jadi saran saya, Anda segera ambil kontraknya agar 3,8 tahun ke depan kekuatan mesinnya tetap sama seperti yang ada di slide yang saya berikan untuk Anda. Nah, demikian juga dengan hasil tambang dalam bentuk Bitcoin. Ini bukanlah kontrak. Karena sekali lagi, jumlah hasil dalam Bitcoin sangat tergantung kepada harga Bitcoin itu sendiri dan juga sangat tergantung kepada tingkat kesulitan penambangan. Ya, dengan asumsi sekitar 1,5 miliar sampai dengan 3,8 tahun, inilah jumlah Bitcoin yang mungkin Anda bisa terima. Ya. Selanjutnya, yang keempat adalah basic. Kemudian ada standar dan juga ada gold. Basic 37 juta, di mana Anda mendapatkan kekuatan mesin sekitar 132 terahash, 0,0045 Bitcoin setiap harinya kurang lebih, atau total sekitar 0,0630 Bitcoin. Ya, dan dalam paket basic ini ada 4 poin yang Anda bisa dapatkan. Kemudian paket standar 64,75 juta nilainya. Ya, dan Anda mendapatkan kekuatan mesin 231 terahash. Kemudian Anda mendapatkan Bitcoin kurang lebih 0,00079 Bitcoin setiap harinya atau total 0,110 Bitcoin. Di paket standar ini Anda dapat sekitar 7 poin dari penambangan ini, ya. Di paket gold nilainya 194,25 juta. Kekuatan mesinnya 745 terahash. Anda mendapatkan kurang lebih 0,0025 Bitcoin setiap harinya atau kurang lebih sekitar 0,350 Bitcoin selama masa kontrak. Ya, di mana paket gold ini Anda mendapatkan 21 poin. Ya, nah jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian, Anda silakan bisa memilih paket penambangan terbaik untuk Anda. Ya. Kemudian saya mau kasih bayangan. Sebenarnya bagaimana perbandingan kalau misalnya Anda menambang dan Anda membeli Bitcoin hari ini? Ya, dan apa bedanya kalau Anda menyimpan Bitcoin Anda dalam bentuk Bitcoin? Apa enaknya menambang Bitcoin? Dan sebenarnya value di masa depan itu Anda bisa untung berapa sih bayangannya kalau Anda itu menambang Bitcoin? Anda boleh lihat tabel ini rekan-rekan sekalian. Itu adalah capital atau modal yang Anda keluarkan, yang paling kiri. Kemudian yang warna ungu berikutnya, itu adalah jumlah Bitcoin yang Anda dapatkan kalau Anda membeli Bitcoin hari ini.
Kemudian kalau di sebelah kanannya lagi ada mining Bitcoin. Di mining Bitcoin itu adalah jumlah Bitcoin yang Anda dapatkan kalau Anda menambang bersama iMine. Kemudian berikutnya ada perbedaan. Perbedaan itu maksudnya berapa kali lipat selisihnya antara beli Bitcoin dan mining Bitcoin dari jumlah Bitcoin yang Anda terima. Kemudian value di paling kanan itu adalah kira-kira nilai value yang Anda nikmati di masa depan. Sesuai dengan ramalan harga Bitcoin 4 tahun kemudian itu berapa sebenarnya. Ya. Nah, sebagai informasi buat Anda, prediksi ini, itu bukan prediksi ya, gambaran ini, ya, ilustrasi ini dibuat dengan harga satu Bitcoin adalah 1,6 miliar. Dan prediksi masa depannya di 4 tahun kemudian 2028 harga satu Bitcoinnya mencapai 4,5 miliar. Saya menggunakan prediksi harga dari sebuah aset manajemen terkenal di Amerika yaitu Morgan Creek. Beliau meramalkan di 2028 nanti satu Bitcoin senilai sekitar 300.000 US dollar atau sekitar 4,5 miliar rupiah per satu Bitcoin. Ya, kita lihat. Yang pertama, jika misalnya modal Anda 4,6 juta, kalau uang ini Anda belikan Bitcoin hari ini di angka 1,6 miliar, maka Anda mendapatkan adalah 0,0028 Bitcoin. Namun kalau uang ini Anda gunakan untuk mining Bitcoin bersama iMine dengan mesin nano yang tadi, Anda dapat total sekitar 0,0079 Bitcoin. Ya, sekali lagi ya, 0,0079 Bitcoin. Kemudian, perbedaannya berapa kali lipat? 2,8 kali lipat, rekan-rekan. Ya, jadi perbedaannya adalah 2,8 kali lipat. Jadi lebih untung kalau Anda mining Bitcoin dibandingkan beli Bitcoin, maksud saya. Ya, jumlah Bitcoin yang Anda dapatkan dengan mining itu 2,8 kali lebih banyak dibandingkan kalau Anda beli Bitcoin, maksudnya. Ya. Nah, kalau seandainya asumsi harganya tercapai 4,5 miliar, maka di 2028 nilai uang Anda yang tadinya 4,6 itu menjadi 35,5 juta. Ya, kalau sesuai dengan asumsi 4,5 miliar. Ya tentu saja kita berdoa lebih dari 4,5 miliar. Ya, karena bisa saja itu terjadi karena di masa depan Bitcoin ini semakin diminati, ya. Kita dengar tadi sekarang negara besar seperti Amerika, Rusia, China itu sudah sangat pro terhadap yang namanya Bitcoin. Ya, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan raksasa dunia yang hari ini aset manajemen di Amerika sudah menjual Bitcoin dalam bentuk sertifikat Bitcoin yang disebut sebagai Bitcoin ETF. Ada BlackRock, ya, perusahaan raksasa, ya, ada Fidelity, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu kalau 4,6 juta. Yang berikutnya kalau modal Anda 9,2 juta. Kalau Anda belikan Bitcoin, Anda dapat 0,00575 Bitcoin. Tapi kalau mining Anda dapat 0,015 Bitcoin. Kalau Anda pakai mesin 9,2 itu kan pakai mesin mikro, ya. Perbedaannya sama, 2,8 kali lipat lebih banyak. Value di masa depan aset Anda adalah sekitar 67,5 juta dari 9,2 kalau tercapai 4,5 miliar. Kalau modal capital Anda 18,5, kalau Anda belikan Bitcoin Anda dapat cuma 0,0115 Bitcoin. Kalau Anda mining Anda dapat 0,030 sama lebih banyak 2,8 kali lipat. Dan value aset Anda di masa depan 2008 mencapai 135 juta dari 18,5 juta. Kalau capital Anda 37 juta, Anda beli Bitcoin 0,023 saja dapat. Sementara kalau mining dapat 0,0630, perbedaannya sama, 2,8 kali lipat. Sementara nilai value aset Anda, jika harga satu Bitcoin mencapai 4,5 miliar, adalah 283,5 juta. Kemudian capital Anda mesin standar, ya, 64,75. Kalau Anda belikan Bitcoin, uang itu Anda dapat 0,040 Bitcoin. Kalau Anda mining dengan mesin standar di iMine, Anda dapat 0,110. Perbedaannya sama 2,8 kali lipat. Dan value Anda di masa depan, kalau mencapai 4,5 miliar adalah 495 juta. Sementara kalau capital Anda 194,25 juta, kalau Anda belikan Bitcoin, Anda cuma dapat 0,121 Bitcoin. Kalau Anda mining dengan mesin gold di iMine, Anda dapat sekitar 0,350. Perbedaannya Anda perhatikan, 2,89 kali lipat. Value di masa depan kalau tercapai 4,5 miliar adalah 1,575 miliar. Ya, jadi Anda perhatikan baik-baik bahwa di paket gold adalah sebuah paket yang paling menguntungkan. Karena perbedaan jumlah Bitcoin yang Anda dapatkan itu 2,89 kali lipat lebih banyak dibandingkan kalau Anda ngambil paket yang lainnya, di mana peningkatan jumlah Bitcoin yang Anda dapatkan cuma 2,8 kali lipat. Ya. Nah, ini kalau capital modal Anda dalam bentuk rupiah yang sebelah kiri tadi. Tapi kalaupun seandainya hari ini Anda sudah punya Bitcoin, Anda bisa jadikan mesin mining, mesin penambangan.
Ya silahkan, Anda yang sudah punya Bitcoin dengan jumlah seperti yang di tabel warna ungu atau kolom warna ungu, Anda bisa konversi menjadi mesin penambangan. Tujuannya apa? Agar di masa depan jumlah Bitcoin Anda berlipat 2,8 kali lipat sampai 2,89 kali lipat. Itu tujuannya. Ya, jadi maksud saya kalau Anda yang punya Bitcoin hari ini ya daripada didiemin, Anda mau tunggu 2028, lebih baik Anda jadikan mesin penambangan. Sehingga Bitcoin Anda menjadi berlipat lebih banyak, 2,8 kali lipat. Lebih banyak dibandingkan kalau Anda cuma simpan saja. Karena nggak bertambah kalau Anda cuma simpan kan. Nah, inilah gambaran rekan-rekan sekalian. Keuntungan yang Anda bisa dapatkan dari sebuah penambangan Bitcoin bersama dengan iMine. Ya, luar biasa ya. Oke, rekan-rekan sekalian, yang menarik adalah hari ini Anda juga berhak menjadi bagian daripada pengembangan mining pool project ini dengan merekomendasikan penambang lain. Tadi saya sudah sampaikan kepada Anda bahwa iMine dan juga Minebase tentu saja mereka membutuhkan capital yang sangat besar untuk bisa menambang Bitcoin dengan mendapatkan yang namanya jumlah Bitcoin yang lebih banyak. Tadi Anda sudah dengar kan, jumlahnya banyak sekali, terahash yang dibutuhkan untuk setiap hari dalam penambangan Bitcoin, 789 miliar terahash yang dibutuhkan setiap harinya. Capital yang dibutuhkan sekitar tadi 2.761 triliun ya, dan mencapai jutaan ya, jutaan megawatt teman-teman sekalian. Tadi Anda bisa lihat jutaan megawatt dibutuhkan kapasitas listrik ya. Nah, oleh sebab itu rekan-rekan sekalian, iMine itu akhirnya mengembangkan promosi dan distribusi untuk mengajak penambang lain di seluruh dunia ya untuk bisa ikut terlibat dalam bisnis penambangan ini. Karena dengan makin banyak penambang yang ikut terlibat, tentu saja kapasitas daya power terahash-nya akan makin besar. Karena memang Bitcoin membutuhkan itu. Jaringan Bitcoin hari ini membutuhkan 789 miliar terahash setiap hari untuk bisa menambang 450 Bitcoin. Ya, dan itu harus on terus, mesinnya, listriknya harus on terus. Oleh sebab itu, iMine itu memberikan sebuah kesempatan untuk Anda untuk bisa merekomendasikan kepada penambang lain dalam bentuk 4 kompensasi yang Anda bisa terima, yang diambilkan dari 35% yang tadi dikelola oleh iMine yang tadi saya sudah ceritakan. Di mana yang pertama Anda bisa mendapatkan referensi setiap satu miner Anda mendapatkan Bitcoin yang lebih banyak, yaitu 10%. Ya, Anda dapatkan dalam bentuk Bitcoin. Ya, jadi dari referensi yang Anda lakukan Anda mendapatkan 10% dan Anda dibayar dalam bentuk Bitcoin. Ya, tujuannya apa? Saling menguntungkan tentu saja. Ya, Anda mendapatkan penambahan Bitcoin, ya, sementara iMine dan Minebase mendapatkan tambahan kekuatan mesin, sehingga mereka bisa menambang dan menghasilkan Bitcoin lebih banyak. Ya, kemudian setiap ada 10 poin, ya, tadi kan ada poin-poinnya setiap paket, itu disebut sebagai cycle. Kalau ada 10 poin, dan setiap ada 10 poin di dalam orang-orang yang Anda referensikan dari penambangan Bitcoin dalam sebuah mining pool ini, Anda mendapatkan 150 USDT, tapi dibayar dalam bentuk Bitcoin, ya, dikonversi dalam bentuk Bitcoin. Kemudian matching cycle Anda mendapatkan hingga dengan 110% dan semua dibayar dalam bentuk Bitcoin. Demikian juga untuk reward, ya, Anda bisa mendapatkan sekitar 251.000 USDT, dan sekali lagi ya, itu semua dibayar dalam bentuk Bitcoin, ya. Oke, rekan-rekan sekalian, ini mungkin gayangan buat Anda, dan mungkin untuk menutup presentasi saya, nanti setelah itu kita tanya jawab. Saya akan perlihatkan bagaimana video lokasi penambangan daripada iMine, ya, dan Anda bisa lihat betapa luar biasanya lokasi penambangan ini. Jadi total lokasi ini ada 280 megawatt, dan proyek inilah yang hari ini sedang diperlihatkan kepada Anda, dan Anda bisa ikut bagian daripada proyek ini untuk menjadi penambang bersama-sama dengan kami, ya, dan Anda bisa memilih paket penambangan yang bisa Anda pilih bersama dengan penambangan iMine. Kita lihat videonya berikut ini. Welcome to the Latta mining facility. Boasting up to 100 megawatts of potential operational capacity, this state-of-the-art facility boasts green energy production, which can enable state-of-the-art Bitcoin mining operations for Minebase and its clients. This is the future of Bitcoin mining.
Hello everyone, thank you for coming here. Hola a todos, gracias por venir aquí. Welcome to Mindbest Mining Farm. Les damos la bienvenida a la granja de minería de Mindbest. All this facility you see here was built specifically for Bitcoin mining for Mindbest. Toda esta granja que ustedes ven aquí fue específicamente construido para la minería de Bitcoin y de Mindbest. This is, you can say, more as a test facility. Esta es una granja de prueba en este momento. And once we prove it's profitable for both sides, we can go to 100 megawatts. Y una vez que hemos probado que realmente la rentabilidad es óptima, nos mudaremos a una granja de 100 megawatts. We invested here a few millions of dollars. Hemos invertido aquí varios millones de dólares. Behind me there are containers for mining machines. Atrás mío, como ustedes pueden ver, hay contenedores en los que hay CPUs y máquinas de minería. The other side, you see the green containers. These are gas generators from gas to electricity. Los contenedores verdes que ustedes ven acá justamente son para generar de gas